Bagaimana seseorang punya komitmen, punya kesadaran penuh bahwa dirinya bukan lagi miliknya, tapi milik Allah. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Saat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pambain aku saluhut natikiki saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki Yesusi soarani pamangaku memuji gowarnai saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki saat
Pasat matu Jesus saluhutna diriki. Pasat matu Jesus saluhutna ngoluki. Saluhutna diriki. Pasat matu Jesus saluhutna ngoluki. Pasat matu Jesus saluhutna diriki. Pasat matu Jesus saluhutna ngoluki. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saudara, tadi saya sudah menyanyikan satu pujian lagu rohani Batak dari buku LD nomor 610 sada ayat sada 1 onom. Nama judul Upasahat ma tu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen patutlah sungguh-sungguh menyadari betapa diri kita adalah milik Tuhan. Diri kita ini baik roh, jiwa maupun tubuh bukan milik kita, saudaraku, tetapi milik Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, konsep kepemilikan dari sumber kitab suci Alkitab bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kenapa? Ayat ini menegaskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada orang ketika membeli barang atau membeli rumah, itu kredit, saudara. Ada juga memang yang cash atau lunas. Tetapi jangan sampai kita mengidentikan hidup kita seperti kredit dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak mencicil kita, ditebus sedikit, lama-lama jadi seutuhnya. Tidak, saudara. Tuhan menebus kita, membayar kita
dengan lunas. Sesuatu barang yang kita sudah beli dengan cash atau lunas, tentunya barang itu bukan lagi milik penjual, tapi sudah menjadi milik kita yang membeli. Ini contoh yang praktis dan sederhana. Ketika Allah telah menebus kita, membayar kita dengan lunas, maka diri kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Allah secara penuh, secara total. Oleh karena itu saudara-saudara, pujian ini menegaskan kepada kita, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan tangan kita, mulut kita, langkah kaki kita, seluruh roh jiwa tubuh kita. Mari kita serahkan total kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan lain yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Saudara-saudara, kalau sampai saat ini ada orang Kristen yang mengelola hidupnya dengan caranya sendiri, dengan semaunya, tanpa memperhitungkan, tanpa memikirkan dengan serius bagaimana Allah telah memilikinya dengan sempurna, maka orang itu adalah orang yang tidak menyadari, bahkan mungkin belum mengalami akan karya Allah di dalam hidupnya. Paulus berkata kepada jemaat Roma dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan sekedar liturgi tata ibadah. Ibadah yang sejati adalah bagaimana seseorang punya komitmen, punya kesadaran penuh bahwa dirinya bukan lagi miliknya, tapi milik Allah. Pertanyaan sekarang muncul kepada kita, bagaimana cara Allah menebus, membayar lunas hidup kita? Ada bagian firman Tuhan mengatakan dari 1 Petrus 1. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Allah menebus, membayar kita lunas, bukan dengan perkara ringan, bukan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi Allah berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal, miliknya yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, rela mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara, betapa berharga, betapa istimewanya kita dibuat oleh Allah, oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Oleh karena itu, sebagai ayat penutup, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan lagi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Berarti kita hidup ini bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah menebus, membayar kita lunas, yang telah menjadikan kita milik kepunyaannya. Kita hidup hanya untuk Dia. Maka tepatlah yang dikatakan oleh hambanya Rasul Paulus,
Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging atau tubuh ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi masing-masing kita. Karena itu saudara, biarlah pujian yang sudah saya naikkan tadi dapat menggugah dan menyadarkan kita betapa kita perlu setiap hari mempersembahkan secara total hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab seluruh keberadaan hidup kita adalah miliknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.